Bentuk dan mekanisme sangkar pada fase grower dan developer. Kandang baterai grower bisa meningkatkan performa ayam petelur masa grower untuk mempersiapkan produktivitas telur pada masa layer. Manfaat dari penggunaan kandang baterai pada grower adalah untuk mencapai berat badan awal yang sama dan uniformity berat badan dapat mencapai 90%. Berat badan yang seragam, maka mulai masa bertelur akan bersamaan dan mencapai puncak produksi telur secara bersamaan juga. Kandang baterai fase grower memiliki bentuk persegi panjang dengan ukuran 60 x 40 x 40 cm. Alasnya dibuat datar dan tidak miring. Kapasitas kandangnya disesuaikan dengan umur ayam. Pada usia 6-8 minggu berisi 8 ekor per kotak. Umur 8-12 minggu berisi 6-7 ekor per kotak. Dan umur 12-18 minggu berisi 5 ekor per kotak. Pengaturan kapasitas kandang sendiri digunakan untuk yang pertama, kasus kanibalisme. Ayam saling mematuk satu sama lain menjadi tidak ada. Yang kedua, ayam mendapat kesempatan dan jatah pakan yang sama. Yang ketiga, standar berat badan yang dikehendaki akan masuk secara bersamaan. Yang keempat, ayam mudah dikontrol saat dilakukan vaksinasi dan pengobatan. Manajemen vaksinasi dan obat-obatan. Untuk mencegah timbul penyakit unggas menular, yaitu dilakukan vaksinasi. Bila perlu, diberikan vitamin dan obat-obatan. Selain itu, kasus ayam mati dapat segera dibuang pada tempat pembuangan khusus dan sakit segera diobati atau dikarantina. Program vaksinasi dan penjadwalannya yang dapat diberikan kepada ayam grower salah satunya ialah vaksin ND Lacosta pada umur 90 hari. Dengan pemberian 1 dosis, vaksinasi ND Lacosta diberikan dengan cara air minum atau disuntikan intramuskular. Selain itu, pada fase ini juga rentan terjadi penyakit koryza, maka vaksin dapat diberikan saat ayam berumur 6 minggu. Diberikan dosis 0,5 ml dengan cara suntikan secara intramuskular. Manajemen sanitasi. Selain itu, pada fase grower, kebersihan kandang juga harus dijaga terutama dari bulu-bulu ayam yang rontok. Bulu-bulu tersebut harus disapu dan dibuang keluar kandang agar tidak dimakan oleh ayam. Pada kandang closed house yang modern, kandang telah dilengkapi dengan tempat penampungan kotoran di bawah kandang. Selain itu, mesin pengepul kotoran ini juga dapat digerakkan dengan mesin dan secara perlahan akan dapat mengumpulkan kotoran secara otomatis ke tempat pembuangan kotoran akhir yang jauh dari ternak. Manajemen atau mekanisme lainnya pada masa growing dan developing. Salah satu hal yang harus diperhatikan ketika manajemen masa grower adalah pencahayaan. Pencahayaan memiliki pengaruh yang cukup berdampak bagi ayam petelur masa grower. Cahaya diberikan dalam waktu paling singkat 12 jam atau hanya dari cahaya matahari dengan intensitas cahaya 5-10 lux. Hal ini dimaksud untuk mengontrol perkembangan saluran reproduksi dan pencapaian berat badan yang optimal saat mulai berproduksi. Jika pada masa ini ayam diberi cahaya berlebih, maka ada 2 kemungkinan yang terjadi. Pertama, ayam akan bertelur dini. Kedua, berat badan ayam akan melebihi standar sehingga akan memperbesar kemungkinan kasus prolapsus. Lalu selanjutnya ada fase layer. Kita bahas yang pertama, yaitu manajemen pemberian pakan dan minum. Pemberian pakan dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara ad libitum yang diberikan sepanjang waktu dan tidak terbatas. Lalu selanjutnya ada restricted feeding, yaitu pemberian pada waktu dengan jumlah tertentu dan terbatas. Tempat pakan dan minum untuk kandang sistem cage umumnya berbentuk trough atau memanjang. Air minum harus tersedia secara terus-menerus selama pemeliharaan ayam petelur, karena penyediaan air minum yang tidak konsisten akan berdampak pada terjadinya dehidrasi yang dapat menyebabkan menurunnya produksi telur. Lalu selanjutnya ada kontrol nutrisi dan recording.
Kebutuhan nutrisi ayam petelur pada fase layer yaitu protein sebesar 18%, lemak sebesar 5%, kalsium 3%, metabolic energi 2850 kilokalori per kilo, fosfor 0,5% dan serat kasar 4%. Lalu ada recording, isi dari buku laporan, yaitu bobot badan ayam petelur mingguan, jumlah pakan atau feed intake, mortalitas, produksi telur, pelaksanaan vaksinasi, dan pemberian obat-obatan. Juga ada data lain yang dibutuhkan selama pemeliharaan ayam petelur. Manajemen vaksinasi dan obat-obatan. Jadwal pemberian vaksinasi pada ayam petelur di fase layer yaitu pada umur 126 hari diberikan Medivac Coryza B atau Medivac Coryza T suspension atau juga dapat diberikan Medivac Coryza T dengan dosis 0,5 ml yang diberikan dengan cara suntikan intramuskuler dan suntikan subkutan. Lalu diberikan lagi pada umur 129 hari, yaitu diberikan Medivac AI dengan dosis 0,5 ml yang diberikan dengan cara suntikan intramuskuler. Pemberian obat pada ayam dilakukan untuk pencegahan terhadap infeksi, menyembuhkan ayam, dan menjaga kondisi kesehatan ayam. Pemberian antibiotik dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk menangani ayam yang sakit. Pemberian antibiotik harus sesuai dengan dosis yang sudah ditentukan, karena apabila tidak tepat sasaran dapat berakibat buruk seperti ayam tidak sembuh, kematian, dan resistensi terhadap penyakit tertentu. Program pencahayaan. Lama pencahayaan masa layer yaitu cahaya diberikan maksimal 16 jam dengan intensitas 10-20 lux. Terdapat ketentuan terkait penambahan cahaya pada masa ini, yaitu pastikan berat badan ayam sudah mencapai standar saat memulai penambahan cahaya. Yang kedua, ada penambahan lama pencahayaan dilakukan secara bertahap, yaitu bertambah setengah jam setiap minggunya, terhitung saat ayam pertama kali bertelur hingga akhirnya mencapai 16 jam. Lalu yang terakhir ada jangan mengurangi lama pencahayaan saat ayam berproduksi telur, terutama saat masa kritis yaitu masa awal produksi sampai produksi puncak, ada di sekitar umur 18-26 minggu. Manajemen pengumpulan dan perawatan telur. Egg collection atau pengumpulan telur merupakan bagian dari manajemen pemeliharaan ayam ras petelur. Pengambilan telur dilakukan secara berkala, dapat disesuaikan dengan prosedur tetap usaha pemeliharaan ayam ras petelur. Pengambilan telur dapat dilakukan berkali-kali dalam satu hari. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah telur kotor dan rusak akibat dipatuk oleh ayam ras petelur itu sendiri. Pengambilan telur dapat dilakukan pada pagi hari setelah pemberian pakan, karena produksi telur terbanyak terjadi pada pagi hari, yakni sekitar 60% dari total produksi harian. Dalam pengambilan telur perlu dilakukan hal-hal berikut. Yang pertama, telur diambil pada pagi hari setelah ayam ras petelur diberi pakan dan air minum. Yang kedua, telur diletakkan di tempat telur atau egg tray dengan bagian telur yang runcing di bawah. Yang terakhir, melakukan egg grading yang mengacu kepada standar yang digunakan. Apabila terdapat telur yang retak atau pecah, harus segera dikeluarkan dan dijual secepatnya dengan harga yang lebih rendah. Bentuk telur dilihat normal atau tidaknya. Terkadang dijumpai telur jumbo atau double kuningnya. Telur ini juga harus dipacking dan dijual sendiri. Telur dapat dipacking menggunakan beberapa pilihan tempat atau wadah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan peti yang di bawahnya telah diberi serutan kayu atau kulit padi. Sebaiknya, peti dan kulit padi ditimbang terlebih dahulu, baru diisi telur. Telur di setiap peti ditimbang dengan berat tertentu, yaitu sekitar 15-20 kg setiap peti.
Atau yang kedua, dengan menggunakan tray yang terbuat dari karton. Sebelumnya, tray ditimbang terlebih dahulu, kemudian diisi telur dan ditimbang ulang. Untuk penyimpanan telur dapat disimpan di gudang telur sebelum dikirim atau diambil pedagang. Telur sebaiknya tidak disimpan terlalu lama karena kualitas telur akan turun dengan bertambahnya lama penyimpanan. Untuk mengurangi penurunan kualitas, gudang telur sebaiknya diberi pendingin udara. Manajemen ayam layer pada masa afkir atau masa molting. Ayam petelur afkir merupakan ayam petelur yang sudah tidak produktif pada akhir masa produksi telur, yaitu ada di sekitar usia 72-80 minggu. Adapun ciri-ciri ayam petelur afkir. Yang pertama, ayam petelur dengan produksi telur rendah sekitar 20-25% pada usia sekitar 96 minggu. Yang kedua, bobot tubuh 2 kg sampai 2,5 kg. Usia antara 18-20 bulan. Ayam terlihat tidak semangat dan murung. Yang kelima, ada jengger terlihat kusam bintik-bintik. Yang terakhir, kualitas karkas ayam relatif kurang baik karena memiliki kandungan lemak relatif tinggi. Keuntungan dari mengafkir ayam petelur tepat pada umur 80 minggu yaitu biaya investasi lebih ekonomis. Yang kedua, kualitas telur lebih baik. Yang ketiga, rata-rata hen day di dalam satu lokasi akan lebih tinggi bila isinya ayam petelur dengan umur rata-rata muda. Yang keempat, dapat menghasilkan jumlah telur lebih banyak karena HD-nya lebih tinggi. Rata-rata, FCR lebih ekonomis ayam petelur muda daripada ayam petelur tua. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.